Ustadz, saya mau bertanya, baik, dengan redaksi dia, macam mana Ustadz kalau kita menguasai harta anak yatim atau memakannya, Ustadz? Iya, jadi memang dari redaksi pertanyaannya kita tahu bahwa ini memang orang kita Mandailing ya. Baik. Rita di Tapsel ya, Iya. Tapanuli Selatan. Baik, jadi terkait dengan memakan harta anak yatim tadi ya, memakan. Kalau memakan harta anak yatim tanpa hak, ya artinya tanpa hak itu memang artinya berlebihan. Dalam Islam itu diatur sebenarnya. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sungguhnya mereka itu adalah memakan api neraka dalam perut mereka itu. Jadi artinya ancamannya keras. Nah, dalam Islam kalau seseorang itu diberikan kuasa untuk mengurus harta anak yatim, kalau dia fakir, ya, maka boleh dia mengambil ya dari harta anak yatim itu untuk sekedar kebutuhannya. Untuk sekedar kebutuhannya. Kalau seandainya dia kaya, maka lebih baik menahan. Lebih baik menahan. Tapi kalau saya kaya tapi juga mau mengambil Pak Ustaz, karena juga saya yang mengurus, nggak ada masalah. Tapi sekedarnya, sekedar ada catatannya seperti itu. Karena memang dalam hadis kan kata Nabi SAW, ijtanimu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah wa aklal malal yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Nah, intinya bahwa dari pertanyaannya memakannya begitu kan. Memakannya walaupun memang ini bahasanya memakannya belum tentu juga tanpa hak. Bisa saja dia dengan hak. Seperti tadi itu, dia yang mengurus, dia memang fakir juga, butuh juga kepada biaya, maka nggak ada masalah diambil dari secukupnya tentunya. Jadi bukan enak-enak karena harta anak yatim begitu, bukan. Jadi justrunya memang kita yang menolong kan. Kalau bisa pun nggak kita ambil. Kalau bisa, tapi kalau memang kita butuh juga, perlu juga, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya.